Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang namanya kitabnya adalah Li'annakallah. Bagus sekali. Dan kita hari ini akan belajar tentang tenanglah wahai hati. Saudariku yang saya cintai karena Allah, seseorang ketika ia paham bahwa sejatinya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai orang yang beriman, kita dalam melangkah hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melangkah hendaklah kita memiliki buku panduan. Apa di antara buku panduan kita sebagai umat Islam? Di antara buku panduan yang kita lihat adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena di situ Allah telah menjelaskan berbagai macam solusi untuk kehidupan kita. Karena disitulah Allah telah menerangkan bagaimana kita bisa selamat dalam menjalani dunia yang hanya sebentar ini. Karena di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW lah kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjalankan kehidupan ini senantiasa menengok Al-Quran dan Sunnah, maka ia tidak akan tersesat. Ia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya tenang. Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa di antara yang menyebabkan seseorang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, adalah ketika seseorang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia beriman dengan hari akhir, ketika ia tahu bahwa di akhirat nanti hanya ada dua jalan, jalan menuju surganya dan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita beriman, saudariku, kecuali kita belajar, kecuali kita mengkaji siapakah di antara orang-orang beriman tersebut. Kalau kita mengkaji lebih dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita umat Islam sejatinya adalah orang-orang beriman. Kita orang mukminah sejatinya adalah orang-orang beriman. Dan iman itu bukan hanya kita ucapkan. Iman itu adalah kita percayai, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, di antara rukun iman, ya maksudnya seseorang tuh disebut beriman, bukan rukun iman yang keenam ya. Seseorang disebut beriman, di antara syaratnya adalah ia mempercayai Allah dan Rasulnya, dan juga ia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beriman, maka ia akan menjaga salatnya. Orang yang beriman, ia akan menjaga puasanya di bulan Ramadan. Orang yang beriman, ia akan menunaikan zakatnya. Orang beriman, ia akan menunaikan ibadah haji. Dan orang beriman, ia pun akan menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan kepada kita kebaikan ya di dunia, ya akhwat, maka itu yang perlu kita syukuri. Dan ketika takdir yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai harapan, maka disitulah jalan kita untuk bisa bersabar. Tenanglah wahai hati, bahwa di dunia ini adalah tempat untuk kita menghadapi ujian demi ujian. Dan tenanglah wahai hati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mencintai orang-orang yang sabar.
Ketika kita tahu bahwa segala takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik, maka di antara sifat yang kita mesti ketahui adalah bersabarlah ketika kita diuji dengan apa-apa yang tidak sesuai harapan, bersyukurlah atas apa-apa yang sesuai dengan harapan. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Lihat teman-teman, ajaban, kata Rasulullah SAW, sungguh saya itu takjub kepada perkara orang-orang yang beriman. Lihat, kata beliau, semuanya itu akan dilewatinya dengan kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka dia bersabar. Dan kedua-duanya baik bagi orang-orang beriman. Masya Allah. Jadi orang beriman tuh harusnya dia memiliki hati yang tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang Allah berikan kecuali kebaikan. Kalau ia diberikan nikmat, sungguh nikmat yang Allah berikan tuh harus disyukuri, karena setiap nikmat yang Allah berikan kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Yang kedua, kalau seandainya misalnya kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka jalani, nikmati, karena itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu-ibu, ada orang diuji dengan sakit, ya. Menurut ibu-ibu semuanya, sakit itu sesuatu yang sesuai harapan atau tidak? Tidak. Dan ketika dia bersabar dengan sakitnya, maka ternyata itu baik. Karena dengan sakitnya Allah berikan kesempatan sebelum ia berjumpa dengan Allah, Allah leburkan dulu dosanya. Subhanallah. Ada orang, Masya Allah, saya pernah berjumpa ibu-ibu dengan seorang ibu yang diuji oleh Allah, ya, jamaah kajian di Jawa Timur. Beliau diuji oleh Allah itu punya anak. Anaknya itu dari kecil sudah mengalami autis. Dan ibu itu sabarnya luar biasa. Sampai kata beliau, Ustazah, saya itu bersyukur sama Allah. Saya kalau lihat anaknya ya, Masya Allah digendong, ya Masya Allah. Kemudian kata beliau, saya bersyukur sama Allah. Saya punya beberapa anak, ya ternyata anak-anak yang sehat itu akhirnya meninggalkan saya. Maksudnya meninggalkan saya itu entah itu kerja ataupun berkeluarga, tapi meninggalkan ibu itu. Ya. Dan ternyata Allah sisakan ini anak yang autis ini menemani saya. Dan saya berharap kepada Allah dengan kesabaran yang Allah berikan kepada saya, semoga suatu hari kelak dialah yang akan menggandeng tangan saya dan suami ke surganya. Masya Allah. Saya tidak melihat raut sedih di muka ibu tersebut. Justru beliau berbahagia. Beliau gembira karena beliau tahu ketika beliau bersabar, maka semoga dengan sabarnya Allah hantarkan ke dalam surganya. Ya Masya Allah. Saya itu salut ya kepada ibu-ibu yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tapi dia masih bisa tersenyum gitulah. Dan ketika kita diuji oleh Allah, teman-teman, boleh kita tengok orang-orang yang ternyata ujiannya itu lebih berat daripada kita. Maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata ada orang-orang di luar sana yang lebih berat ujiannya daripada saya. Dan kita akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Menjadi tenanglah hati kita. Masya Allah. Dan kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah orang yang beriman. Ya. Yang kedua adalah tenanglah wahai jiwa dengan rizki yang Allah berikan. Jangan pernah membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan yang Allah berikan kepada diri kita. Allah itu sangat tahu kebutuhan hamba-hambanya. Allah zat yang maha tahu apa yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Dan tentunya apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Apa yang membuat jiwa kita, hati kita tidak tenang ibu-ibu? Karena kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita sering membandingkan rizki yang Allah berikan kepada keluarga kita dengan keluarga orang lain. Dan tentunya ternyata orang lain yang kita lihat hidupnya itu bergelimang dengan harta belum tentu bahagia. Ibu-ibu, saya pernah nggak cerita ke ibu-ibu? Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Dia dari segi harta Allah berikan harta yang menurut saya kalau saya lihat itu hartanya melimpah ya. Karena punya rumah aja lebih dari setengah lusin.
Punya rumahnya lebih dari setengah lusin. Di Jogja ada, di kotanya beliau ada, di luar kota ada. Punya mobil, ya, itu juga banyak. Ya. Sampai saking bingungnya kalau mau pergi, dia bilang ke suaminya, "Bi, pakai mobil yang mana?" Gitu ya. Dan ketika kami lihat itu, di rumahnya itu bukan lagi, kalau kita kan garasi mobil paling maksimal 2 ya Bu. Ibu-ibu punya mobil berapa? 2 ya, maksimal tuh ya. Itu sudah kayak showroom. Ya. Namun ternyata harta itu tidak membahagiakan keluarganya. Subhanallah. Jadi sekali lagi bahwa kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa itu tolak ukurnya bukan harta. Dan memang rizki itu bukan hanya harta. Anak-anak yang salih itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang baik, suami yang sayang kepada kita itu juga rizki. Zaman sekarang ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu setia kepada ibu-ibu itu juga rizki. Saya pernah mendengar seorang ibu yang curhat kepada saya. Dia sudah baik kepada suaminya, dia sudah taat kepada suaminya, tapi ternyata suaminya selingkuh. Ya. Jadi rizki itu luas, bukan hanya materi saja. Anak yang baik, anak yang nurut, anak yang mau sholat. Kalau kita punya anak laki-laki mau sholat ke masjid, itu rizki. Tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak ibu-ibu yang pengen anaknya sholat ke masjid tapi anaknya belum mau. Ketika anak-anak kita mau berbuat baik kepada orang lain, sayang kepada orang lain, sayang kepada tetangga, kepada saudara, itu juga rizki buat kita. Apa yang kita telah teladankan kepada mereka, mereka kerjakan. Dan itu juga rizki, bahkan rizki ini yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Perhatikan ibu-ibu, terkadang kita itu melihat sudut pandang anak-anak itu hanya karena mereka mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Kemudian kita mengatakan, alhamdulillah anakku pintar, alhamdulillah anakku bisa masuk universitas bergengsi di Yogyakarta gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Biasanya ibu kan senang, anakku bisa masuk sekolah favorit gitu ya. Dan ternyata yang namanya rizki yang sesungguhnya itu ketika anak kita berucap, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, anak ini adalah anak yang terbaik. Ketika kita sudah terbujur kaku di kubur ibu-ibu, aliran pahala akan kita dapatkan ketika anak-anak kita mendoakan kita. Bisa jadi selama ini kita dijaga oleh Allah, kita diampuni dosanya oleh Allah karena doa anak-anak kita. Berbahagialah bagi yang memiliki anak-anak yang salih, anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia. Apa yang kita teladankan kepada mereka, kemudian mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari, maka itu benar-benar rizki dari Allah. Banyak-banyaklah membersamai anak-anak, banyak-banyaklah meminta pertolongan dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak itu rizki dari Allah. Banyak orang-orang yang belum memiliki anak meminta kepada Allah pengen diberikan anak. Tenangkanlah wahai jiwa dengan apa yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita risaukan, karena yang memberikan itu adalah Allah, dan Allah yang menjamin kehidupan anak-anak kita. Kita hanya diminta untuk membersamai. Kita hanya diminta untuk mendidik dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Berarti ibu-ibu, kalau demikian kita harus memantaskan diri menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Karena yang namanya anak-anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, subhanallah. Dan teruslah berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita berdoa. Subhanallah, anak-anak yang solih itu akan mampu menenangkan jiwa kita, akan mampu menenangkan hati kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak-anak yang tidak solih, anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka itu akan membuat hati orang tuanya kecewa, akan membuat hati orang tuanya tidak tenang. Baru saya mendengar seorang ibu yang menangis. Kemudian saya tanya, ya kenapa antum menangis? Ya, ternyata dia diuji oleh Allah, anaknya itu tidak normal. Dia mencintai laki-laki. Anak laki-laki mencintai laki-laki. Dan ini membuat ibu tersebut kecewa. Akhirnya dia meneteskan air mata, sedih, ya. Dan membuat akhirnya hatinya tidak tenang. Masya Allah ya. Lihatlah kalau pulang dari sini ibu-ibu lihat anak-anak kita. Anak-anak kita mau mengambilkan
sepatu untuk kita pakai itu adalah rizki loh dari Allah. Anak-anak kita mau makan sesuatu yang kita hidangkan dan menikmati apa yang kita hidangkan itu adalah rizki. Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak mau masakan ibunya. Subhanallah. Dan itu PR untuk kita semuanya. Jadi mulailah kita bersyukur kepada Allah atas rizki anak, karena sesungguhnya anak-anak itu yang akan mendoakan kita sepeninggal kita nanti. Ketahuilah wahai saudariku bahwa rizki itu keadaannya sudah tertakar, ya, dan tidak akan mungkin tertukar. Orang yang meyakini bahwa rizki yang Allah berikan itu sudah tertakar, maka dia tidak akan merisaukan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Bahkan ia bisa berbahagia melihat orang lain mendapatkan nikmat. Sejatinya apa sih ibu-ibu yang membuat kita itu gelisah ketika orang lain diberikan nikmat? Hasad. Ya, ada sesuatu di dalam hati kita. Hati kita sudah tidak sehat lagi. Orang yang hatinya sehat, itu dia akan mendoakan kebaikan untuk orang lain ketika orang lain mendapatkan rizki dari Allah. Kita akan mengatakan Masya Allah, Barakallahu fiik, nderek binga, gitu kan ya kalau Jawa ya, nderek binga ya Bu, Alhamdulillah sekarang punya ruko baru, semoga usahanya dilancarkan oleh Allah. Pernah nggak kita begitu ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau masih terucap doa untuk saudara kita atas apa yang saudara kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga itu menunjukkan hati kita masih sehat. Tapi sebaliknya, ketika kita membenci ada saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rizki dari Allah, maka yang perlu kita obati adalah hati kita. Ada apa dengan hati kita? Masya Allah. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang ketiga, tenanglah wahai jiwa dalam menghadapi kehidupan ini, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menjamin kehidupan kita. Kita diminta hanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Orang-orang yang dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ia senantiasa berzikir dengan sebuah zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolongku. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindungku. Sebaik-baik kebaikan adalah ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih agar lebih tenang, maka titipkan segala apa yang kita miliki kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang akan menjadikan jiwa kita tenang. Ada seorang ibu yang saya kenal ibu tersebut. Beliau itu cerita ke saya, Ustazah, saya itu termasuk tipe wanita yang overthinking. Jadi dia punya anak laki-laki. Anaknya laki-laki loh. Anaknya sekarang sudah kuliah di Yogyakarta. Kalau ibu ini melepas anaknya dari rumah, maka rasanya khawatir. Nanti kalau ada apa-apa dengan anakku di luar bagaimana? Kalau ada apa-apa dengan anakku di kampus seperti apa? Anakku udah makan belum? Anakku bagaimana terus? Dan akhirnya kata ibu ini, akhirnya dia sering sakit. Ya, sering sakit karena terlalu cemas. Tidak menitipkan anaknya kepada Allah. Ada nggak ibu-ibu jenis begini? Ada. Subhanallah, di mana tawakal kita kepada Allah? Kalau kita benar-benar mengerti arti tawakal, artinya kita sudah menitipkan apa yang kita tidak bisa gapai, apa yang tidak bisa kita lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nitip ke anak-anak. Nah, kalau keluar rumah baca doa. Ibu-ibu tahu doanya keluar rumah apa coba? Ayo dibaca bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu artinya? Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu
'ala Allah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kan kita sudah menitipkan kepada Allah. Begitu pula dengan anak-anak kita, ajarkan. Nah, kalau mau keluar rumah baca doa. Kalau anak kita sudah baca doa, sudah kita tenang. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Tenanglah hati kita kerjakan yang lain. Itu ya, ibu-ibu siap ya, bismillah ya. Ini PR untuk kita semuanya. Kalau kita semakin banyak ketakutan menghadapi dunia ini, ketika kita banyak ketakutan dengan anak-anak kita, apalagi untuk masa depannya bagaimana, untuk macam-macam nanti bagaimana, wah ya Rabb, itu bikin beban dalam kehidupan kita. Sudah, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengurusi keluarga kami, Engkau juga yang akan menjaga keluarga kami. Orang yang tawakalnya tinggi itu ibu-ibu, insya Allah atas izin Allah dia sehat. Sehat jasmani dan sehat ruhani. Ya, sehat jasmani dan sehat hatinya gitu ya. Dan biasanya penyakit itu datang diawali dengan banyaknya pikiran. Jadi yuk bismillah, kita banyak-banyak berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah. Bahkan dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Coba dibuka ibu-ibu, dibuka surah Al-Ahzab ayat 40 ayat 48 ya? Ya. Di sini kan ada kan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ada? Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Sekarang dibuka surah An-Nisa ayat 81. Surah An-Nisa ayat 81. Nah, sama. Masya Allah, ada kemiripan, lihat. Ada surah Al-Ahzab ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 81, kesamaannya di mana? Kemiripannya. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi waqila. Yuk dibaca bareng-bareng surat An-Nisa ayat 81. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya, dan masih banyak ayat-ayat tentang tawakal yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran. Terima kasih ibu-ibu sudah membaca bareng-bareng. Masya Allah. Jadi orang yang tawakalnya kepada Allah itu sudah benar, maka tidak ada yang perlu dirisaukan. Ya, dia hatinya lebih tenang. Ketika keluar rumah, dia baca doa. Ketika ia akan menjalani sesuatu, seorang yang beriman itu, kata Syekh Utsaimin, hendaklah dia membaca bismillah. Karena dengan membaca bismillah artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan di sini disebutkan, ambillah semua duniamu, biarkanlah hatiku bebas merdeka sendirian lagi dan menjadi terasing, karena aku adalah orang yang paling kaya di antara kalian, meskipun kalian melihatku tersungkur lagi tidak memiliki apa-apa. Maksudnya kita tidak usah terlalu ambisius terhadap dunia. Ya, apa yang bukan menjadi milik kita maka tidak perlu kita risaukan, dan bertawakallah kepada Allah untuk hari-hari esok. Ya, karena hari esok yang kita pikirkan tuh belum tentu itu adalah hari yang Allah berikan untuk kita. Bisa jadi 1 jam lagi Allah panggil kita semuanya. Dan tawakal kepada Allah itu teman-teman bagian dari ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah qalbiyah, boleh dicatat. Ibadah itu macam-macamnya. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Apa contohnya ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah itu apa sih? Ibadah yang dilakukan dengan badan kita. Contohnya apa ibu-ibu? Sholat. Itu namanya ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah contohnya apa? Tawakal tadi. Rasa takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Apalagi? Yakin, iman. Itu juga sama namanya ibadah qalbiyah. Ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Qalbiyah pakai qaf. Qalb.
Yang ketiga ibadah maliyah. Ibadah yang hubungannya dengan harta. Misalnya apa Ibu? Sedekah. Ya, jadi gini loh. Kita itu kalau mau mencari harta, maka niatkan untuk ibadah. Itu beda ibu-ibu. Kalau kita atau suami kita mencari harta hanya diniatkan untuk berfoya-foya, maka tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau suami kita ia mencari nafkah, mencari harta diniatkan untuk anak istri, maka setiap apa yang diberikan kepada anak istri itu terhitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki itu Masya Allah sedekahnya lebih banyak daripada perempuan. Karena mereka banyak memberikan kepada anak istri. Masya Allah. Dan tentunya kita sebagai istri berterima kasih atas apa yang telah diberikan suami kita kepada kita semuanya. Masya Allah. Baik, jadi ibadah ini ada 3. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustazah boleh nggak kalau saya menabung harta tujuannya untuk ibadah umroh? Ya kira-kira boleh apa mboten ibu-ibu? Boleh nggak? Boleh. Ya, kalaulah ibadah umroh itu belum terlaksana, ajal ternyata mendahului kita sudah menabung, maka tercatat pahala umrah untuk kita. Karena kita sudah ikhtiar. Jadi di dalam kehidupan dunia ini ibu-ibu kita perlu yang namanya mencari dunia. Tapi jangan jadikan mencari dunia adalah sebagai sesuatu yang akhirnya melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa apa yang kita cari dari dunia ini sejatinya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah ya, orang beriman itu kalau dia tahu ilmunya ya, dan niat yang lurus pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu ibu-ibu nggak ngerti tawakal kepada Allah, rata-rata pada bunuh diri. Tahu ibu-ibu sekarang ada banyak kasus bunuh diri sampai rasanya hampir di semua universitas di Jogja tuh kayak ada perwakilannya ya. Iya betul. Saya belum lama ini mendengar Universitas A ada yang bunuh diri, Universitas B ada yang bunuh diri. Sampai saya ketemu dengan seorang, saya nggak usah katakan universitasnya, saya berjumpa dengan mbak-mbak, dia berasal dari universitas itu, dan saya tanya, Mbak, itu sebenarnya apa sih penyebab mereka tuh bunuh diri? Saya tanya. Kata beliau, mereka itu biasanya bingung dengan masalah yang ada, dengan masalah yang ujian-ujian yang mereka hadapi, dan mereka tuh mentalnya belum kuat. Tuh anak-anak zaman sekarang. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak yang kalau ada masalah nggak bisa tahan banting kayak orang zaman dulu. Ya, kenapa penyebabnya ibu-ibu? Pertama kurang ilmu, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Karena anak-anak zaman sekarang itu terlalu nyaman. Ya, apa-apa dimudahkan. Beda sama orang zaman dulu. Orang zaman dulu mau makan, dia harus pergi ke kebun. Dia harus cari itu ada makanan apa. Dia harus merebusnya, kemudian memakannya, menghidangkannya. Anak zaman sekarang nggak ngerti yang model begitu. Ngertinya nunul-nunul makanan datang. Iya kan? Dan dengan kenyamanan hidup yang dialami anak-anak zaman sekarang, ditambah dengan gaya hidup mereka, orang tua juga sibuk dengan HP-nya masing-masing, belum mengajarkan tentang tawakal kepada Allah, belum mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita belum memberikan itu kepada anak-anak kita. Terlanjur anak-anak kita bingung menghadapi masalah, dan terkadang masalah yang dihadapi itu sepele, ya, bukan masalah berat, bukan. Tapi karena mental mereka, subhanallah, yang belum siap, akhirnya terjadilah banyak kasus bunuh diri. PR untuk kita, PR. Ibu-ibu PR, tulis. Loh, kan yang namanya ngaji tuh harus ada ini ya, harus ada apa namanya? Harus ada perubahan. PR. Yang punya anak, PR. Habis pulang kajian nih, ajak ngobrol anaknya. Anaknya di pondok. Berarti kalau pas ada penjengukan atau kalau pas nelpon, anak-anak pondok tuh lebih rawan juga tuh. Ya, karena mereka bingung kalau mau ceritanya ke siapa? Ke temennya nggak bisa memberikan solusi. Ke ustazahnya satu ustazah, satu pengasuhan, anak-anaknya 100. Ya. Jadi yang anaknya di pondok berarti
PR ini akan dikerjakan kalau pas jenguk atau kalau pas nelpon. Ya, tanya. Ngobrol sama anak kita, apa yang diobrolkan? Nah, apakah ada masalah yang dapat ibu bantu? Tulis. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, yakinlah nak bahwa setiap masalah itu pasti akan Allah beri jalan keluar. Dengan syarat kamu bertakwa kepada Allah. Poin ketiga yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, jangan sekali-kali bunuh diri. Ya, karena bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Dan katakan kepada anak-anak kita bahwa orang yang bunuh diri akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan proses ketika dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya minum racun, maka di akhirat nanti disiksa terus dia minum racun. Ya, minum racun teguk ya. Kemudian setelah itu dia keliang-keliang gitu ya. Minum lagi terus kekal. Kalau ada orang bunuh diri, kalau sekarang yang mahasiswi itu pada bunuh diri di mana? Dari atas gedung. Ya, maka nanti di akhirat Allah siapkan tempat yang tinggi dan dia terjun dari atas ke bawah. Terus saja. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sampaikan ini ibu-ibu. Kenapa? Karena kita itu zaman di mana anak-anak kita itu kalau kita tidak berikan ini kepada anak-anak kita, saya khawatir mereka nanti terpengaruh dengan teman-temannya. Ya, baik, cukup 3 aja. 3, jangan bunuh diri, tetaplah yakin kepada Allah bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya dan apa yang masalah yang bisa Umi bantu, yang bisa Mamah bantu, yang bisa Ibu bantu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, terakhir ya, tenanglah wahai jiwa. Ya, tidak ada yang perlu kau risaukan dari kehidupan dunia ini. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb kita, dan arti Rabb itu adalah Maha Pemelihara yang telah mengatur segala kehidupan hambanya. Dan ini Masya Allah ya, kalau kita pelajari di kitab ini nih, Masya Allah, di sini disebutkan bahwa seseorang yang dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Masya Allah Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala adalah zat Al-Hafidh, Allah Azza wa Jalla yang maha menjaga hambanya, Allah Azza wa Jalla zat Al-Qarib yang maha dekat, maka dia tidak akan kecewa dengan apa yang Allah berikan. Dia paham kenapa hari-hari ini tidak diturunkan hujan oleh Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Dia paham kenapa peristiwa Palestina dan Israel sampai sekarang belum rampung, karena Allah yang maha mengatur segalanya. Banyak peristiwa-peristiwa yang ada itu teman-teman, kemudian dia tidak beriman kepada Allah, tidak tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur atas apa yang ada di isi bumi ini dan apa yang ada di dalam langit, maka akhirnya dia kecewa dan dia berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah lagi nama-nama Allah, belajarlah lagi siapa Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu yang akan menjadikan hati kita tenang. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan di dunia ini adalah untuk kebaikan hambanya. Allah yang telah mengatur segalanya, dan Allah juga yang akan menjadikan hamba-hamba yang bertakwa akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita lebih bersih. Kenapa ibu-ibu? Kalau seseorang itu hatinya bersih, maka ia akan sangat mudah menerima kebenaran. Kalau seseorang itu hatinya lembut, maka ia akan sangat mudah meneteskan air mata. Kalau dia memiliki hati yang tidak kotor, maka dia akan sangat mudah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semuanya hati-hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.